Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang nepotisme. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, yaitu saya Asrela Fadindia Sharon dengan 3 nomor NIM belakang 214. Dan saya Zeni Ferditasari, 3 NIM saya 248. Saya Raisya Zauliana Dina Putri dengan NIM 218. Saya Rafael Jiskania Meka Lindra Putri dengan NIM 238. Sebelum kita masuk ke contoh kasus-kasus kami akan memberitahukan gambaran umum tentang nepotisme. Dari pengertian, nepotisme adalah tindakan mengutamakan orang terdekat atau berdasarkan keakraban, seperti kelompok tertentu yang akan mendapatkan jabatan atau mendapatkan sebuah posisi di sebuah pekerjaannya. Contohnya, dia akan merekrut atau menomorsatukan keluarga, teman, atau teman dekat, saudara. Nepotisme merupakan jenis konflik kepentingan yang dapat terjadi ketika seorang pejabat publik atau pegawai birokrasi juga bisa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dijelaskan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada sanksi pidana bagi pelaku tindak nepotisme yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada pasal 22 disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian nepotisme dapat merusak kinerja karena pengangkatan berdasarkan hubungan pribadi, bukan kualifikasi yang dapat membuat karyawan yang lebih kompeten merasa tidak dihargai. Praktik ini menciptakan lingkungan di mana promosi tidak didasarkan pada kinerja, merusak etika kerja. Itulah gambaran umum tentang nepotisme. Setelah itu kita akan memperlihatkan kasus-kasus yang telah kami cari tentang nepotisme yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini aku kemarin itu dapat kasusnya itu ASN yang mengakui nepotisme saat rekrutmen pegawai. Terus mereka itu ngasih suap juga buat biar cepat naik jabatan gitu loh. Nah, ini tuh ada berdasarkan data dari SPI, Survei Penilaian Integritas. Di situ itu kayak KPK itu ngasih survei gitu kan ke beberapa ASN sama CASN, calon ASN, dan di situ 5 dari 60 orang yang di survei itu mereka itu ngakui gitu loh kalau mereka itu bisa lolos jadi ASN itu mereka pakai orang dalam, kasarannya pakai orang dalam. Jadi mereka itu punya relasi gitu loh, kayak contohnya kayak mereka itu punya keluarga yang udah jadi ASN, jadi mereka itu dibawa sama keluarganya gitu loh. Terus lagi mereka juga ada yang mengakui kalau mereka itu bisa naik jabatan dari yang jabatan paling rendah bisa naik itu bukan karena prestasi mereka, tapi karena ngebayar ke atasan-atasannya gitu loh. Jadi kayak aku punya uang nih, aku pengen naik jabatan, tolong dibantu, dan itu iya dilakuin. Terus kebanyakan dari mereka itu kenapa kok bisa terjadi nepotisme itu karena mereka itu nganggap kalau nepotisme itu hal yang wajar. Kayak kalau kamu ada uang kenapa enggak? Terus juga adanya penyalahgunaan kekuasaan sama adanya itu hubungan keluarga. Kalau mereka yang punya hubungan keluarga, mereka ngajak keluarganya lagi. Semisal ya aku udah di atas gitu, terus aku ngajak nih saudaraku, tak ajak masuk, ayo sini masuk. Itu tuh biar mereka tuh enak memperluas jabatannya, memperluas kuasanya gitu loh. Kalau aku ngajak saudaraku kan otomatis saudaraku pasti ada sungkannya sama aku kan, kayak oh aku udah diajak ini nih, jadi aku kudu nurut nih. Jadi kalau tak ajak itu enak gitu loh. Jadi aku semakin enak buat punya kuasa, punya apa ya? Gitulah pokoknya enak, lebih enak dan nyuruh-nyuruhnya juga gitu. Itu sih
kalau di kasusku itu. Kalau dari kalian sendiri ada nggak sih kayak kalian nemuin kasus-kasus nepotisme gitu? Banyak sih pasti ya. Kayak Mungkin mulai aku dulu ya yang cerita. Jadi wilayah Indonesia bagian timur tuh ternyata banyak juga yang menerapkan nepotisme ini menjadi hal yang wajar. Contohnya di Papua. Ini juga berhubungan dengan ASN guys. Jadi pada tanggal 25 Maret 2024, jadi baru-baru ini, ratusan ASN di Provinsi Papua itu menggelar aksi demo. Jadi banyak yang nggak terima karena nepotisme ini diwajarkan di sana. Sekitar jumlahnya itu kurang lebih 500-an ASN lah dari organisasi perangkat daerah atau OPD. Jadi di wilayah Indonesia bagian timur tuh kasus nepotisme itu sudah diwajarkan guys. Jadi pada tanggal 25 Maret 2024 banyak ratusan ASN di Papua itu menggelar aksi demo karena nepotisme di sana sudah diwajarkan. Kurang lebih 500-an ASN di Papua. Mereka itu menuntut Pak Jokowi untuk melakukan tindakan pencopotan pejabat gubernur di Papua karena itu tadi mereka melanggar aturan kepegawaian di sana. Kan kalau aturan kepegawaian itu seharusnya merekrut orang tuh berdasarkan aturan-aturan yang kayak entah ada kualifikasi yang bisa membuat mereka masuk gitu kan. Ini enggak, mereka merekrut ASN di sana tuh dengan cara karena hubungan kedekatan atau keakraban mereka. Bahkan saudara banyak di sana yang dimasukin ke ASN tuh secara cuma-cuma, nggak melalui aturan kepegawaian di sana. Jadi waktu itu juga ada pengangkatan jabatan eselon ketiga. Itu mereka juga berdasarkan keakraban atau anggota keluarga di sana. Padahal kalau pengangkatan jabatan eselon 3 itu istilahnya pejabatnya itu udah mendapatkan jabatan yang tinggi lah. Tapi di sana dengan mudah mendapatkan jabatan itu. Karena itu tadi, nepotisme di sana udah diwajarkan. Nah, karena hal itu tadi dan kasus ini udah terang-terangan di sana, jadi banyak ratusan ASN tersebut tadi itu menggelar aksi demo karena mereka nggak terima itu tadi. Itu sih kalau kasus yang aku ambil. Kalau kalian gimana? Aku ngambil kasus suap Kutai Timur yang terjadi tahun 2020. Jadi kasus Kutai Timur ini merujuk pada skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur di tahun 2020. Bupati Kutai Timur dan beberapa pejabat lainnya termasuk istrinya yang menjabat sebagai ketua DPRD Kutai Timur itu ditangkap sama Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Mereka ini diduga menerima suap terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. KPK mengungkap adanya praktik suap terkait proyek infrastruktur di Kutai Timur, di mana para pejabat itu menerima imbalan dari kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Barang buktinya itu waktu itu berupa uang tunai dan dokumen terkait proyek yang disita sama KPK. Di kasus ini, salah satu indikasi adanya nepotisme itu adalah adanya kerabat atau orang-orang terdekat dalam pemerintahan yang ditempatkan pada posisi yang strategis. Jabatan-jabatan ini seringkali dijadikan alat untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi dari sang pejabat. Dalam banyak kasus, anggota keluarga atau teman dekat yang mendapatkan jabatan tidak dipilih berdasarkan kompetensi, tapi karena hubungan personal dengan pemegang kekuasaan. Hal ini yang bisa jadi peluang besar terjadinya suap karena pengawasannya yang kurang ketat, kurang transparan. Salah satu bentuk nepotisme yang tampak dalam kasus suap Kutai Timur ini itu adalah pemberian proyek atau tender kepada perusahaan atau individu yang dekat dengan pejabat atau keluarganya tanpa melalui proses lelang yang transparan. Nah, Kutai Timur yang kaya akan sumber daya alam ini
itu jadi medan bagi dinasti politik untuk terus mempertahankan kekuasaan dan menikmati aliran keuntungan dari proyek-proyek pemerintah. Secara keseluruhan, nepotisme di Kutai Timur ini membuka ruang yang lebar bagi terjadinya suap karena lemahnya mekanisme check and balance serta hubungan kekerabatan yang lebih dominan daripada profesionalisme dan transparansi dalam pemerintahan. Itu sih dari kasus ini. Mungkin yang lain ada lagi. Aku ya, kasus yang aku ambil itu keterlibatan oknum PNS dalam kasus kecurangan seleksi CASN tahun 2021 berkonsekuensi PTDH. Di sini Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN menyebutkan keterlibatan oknum PNS dalam kasus kecurangan seleksi calon ASN tahun 2021 berpotensi sebagai bentuk pelanggaran berat yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan berkonsekuensi pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberlakuan pemberhentian sementara terhadap oknum PNS yang ditahan karena sedang menjalani proses hukum merupakan bentuk perwujudan konkret dari BPK untuk melaksanakan pengelolaan manajemen ASN yang sesuai dengan norma, standar, yang prosedur dan kriteria. Implementasi pemberhentian sementara terhadap PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana selama ini telah menjadi concern BKN sebagai upaya memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN sejalan dengan nilai dasar etika profesi, bebas dan interferensi. Semakin meningkatnya pemberitaan di media terkait kecurangan seleksi CASN tahun 2021 berdampak pada reputasi BKN sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan seleksi CASN ini. Ketika krisis terjadi, diperlukan respon secepat mungkin, termasuk menginformasikan kepada publik tentang semua tindakan yang diambil organisasi untuk menangani krisis agar terlihat transparan. Ketika peristiwa krisis terjadi, seharusnya organisasi mengkomunikasi informasi dan fakta yang diverifikasi. Kalau menurut kalian apa sih kayak solusi-solusi yang bisa diambil waktu kalau ada kasus-kasus kayak gini? Kalau menurut aku sih mungkin kalau rekrut seseorang di sebuah perusahaan lebih transparan aja sih, jadi kayak lebih terbuka. Karena kalau tertutup kan banyak nih kecurigaan dari orang-orang lain, dan kayak gini ternyata banyak kasus nepotisme kan yang diwajarkan karena itu tadi rekrutan tuh mulai tertutup, nggak transparan gitu. Mungkin kalau awal-awal tuh kayak terbuka gitu ya, terus kayak mulai dari akhir-akhir itu tertutup, terus kayak nggak dijelasin secara spesifik gitu loh gugurnya tuh karena apa gitu. Padahal tuh kebanyakan dari mereka itu gugur tuh sebenarnya mereka tuh punya potensi, cuma ya karena adanya nepotisme itu mereka jadi gugur, terus jadi nggak bisa lanjut terus gitu. Jadi kan kayak tahap di perekrutan itu kayak ada tahap wawancara atau dan sebagainya, itu mungkin hanya dibuat formalitas gak sih? Ya kan? Iya. Kadang tuh udah ada kayak data-datanya gitu kayak, oh ini lolos nih, ini lolos. Dan ternyata Ini kan kasus nepotisme, jadi kayak lebih mementingkan itu nggak sih? pasti mereka yang udah di atas tuh juga lebih milih keluarganya juga. Iya sih, yang paling penting itu kayak transparansi, terus profesionalitas kerja juga perlu banget. Terus tingkatin pengawasan yang ketat ya. Pengawasan yang ketat itu juga. Sama kalau misal udah terbuka nih kasus nepotisme, harusnya pemerintah atau negara juga ngasih sanksi yang berat sih, biar tegas. Biar tegas. Karena kalau kita kan di Indonesia karena udah diwajari nepotisme itu karena ya itu tadi sanksinya tuh kurang tegas, jadi kita banyak yang meremehkan gitu loh. Terus nggak mengikat juga kalau kayak ada uang nanti kasusnya hilang. Benar. Itu sih. Ada lagi nggak kalian solusi-solusi? Tapi yang penting itu sih transparansi sama sanksi yang tegas dan mengikat menurutku. Terus menurut kalian
kenapa kok solusi-solusi yang kayak kita sebutkan itu kayak tepat gitu loh. Karena kalau yang solusi yang tadi yang tentang transparansi itu tadi itu menurutku tepat, soalnya dia itu apa ya, meningkatkan transparansi dalam proses apa sih, kayak rekrutmen gitu kan. Terus itu tuh bisa meminimalisir nepotisme, nggak menghilangkan tapi seenggaknya meminimalisir. Terus nanti jabatan-jabatan publik ini diisi sama orang-orang yang emang kompeten. Mengurangi lah ya istilahnya, meskipun nggak hilang 100%, nggak mungkin Setidaknya sih, pasti berkurang, ada. setidaknya berkurang lah. Kalau solusi di kasus kalian ada nggak yang belum kita sebutin nih, misal? Udah sih. Masih sama ya, karena Masih sama. pada dasarnya kita bahas tentang Nepotisme, bahasanya sama, pasti kayak kebanyakan solusinya itu sama juga. Pasti tentang transparansi, terus apa namanya, pengawasan, sanksi yang tegas gitu sih. Mungkin itu saja kali ya yang bisa kita bahas, kita diskusiin, kita Kalau aku bicarain dari nepotisme yang ada di Indonesia ini. Ya, semoga kasus nepotisme di Indonesia yang diwajarkan ini segera berkurang lah, minimal nggak hilang 100% karena kayaknya nggak mungkin. Susah. Iya kan, susah. Tidaknya Pokoknya, berkurang lah. meskipun 1%. iya, tapi itu lumayan banget sih, Iya. 1% itu. Pokoknya berkurang lah. Semoga kasus nepotisme di Indonesia ini nggak diwajarkan lagi karena adanya sanksi yang tegas mungkin dari pemerintah.